media massa hari ini sengaja kami undang untuk melakukan press release terkait kami selaku saksi rekapitulasi Kecamatan Dapil 5 sekaligus pengawalan rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan. Jadi ada beberapa hal yang harus yang akan kami sampaikan dari proses sejak rekapitulasi tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten sudah dilaksanakan. Di antaranya kami mempertegas bahwa yang pertama, proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten tidak sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 209 tahun 2024. Yang kedua, penyelesaian keberatan uji rekapitulasi kecamatan tidak diselesaikan di tingkat rekapitulasi kabupaten sesuai pasal 59 PKPU nomor 5 tahun 2024. Selanjutnya, Bawaslu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2024, yaitu mengenai keberatan yang diajukan oleh saksi. Jadi dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu kabupaten dan KPU kabupaten tidak menyelesaikan sengketa yang terjadi di tingkat kecamatan. Selanjutnya, oleh sebab itu kami para saksi menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pamekasan itu cacat. Jadi langkah-langkah hukum yang akan kami tempuh selanjutnya adalah melaporkan semua pelanggaran-pelanggaran itu kepada Gakumdu. Yang menurut kami, menurut PKPU nomor 5 tahun 2024 mengandung unsur pidana dan akan kita kawal sampai ke DKPP. Mungkin ada laporan dari rekan kami. Ya, mohon dikoreksi. Itu bukan dilaporkan ke Gakumdu, tetap dilaporkan ke Bawaslu. Tolong itu aja sebagai saksi. Karena ketika berbicara pelanggaran sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2002 itu 3 item: pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Artinya segala sesuatu hal yang berkaitan atau bersentuhan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, baik KPUD, baik PPK, baik KPPS, di situ semuanya yang melakukan tindakan itu adalah Bawaslu. Artinya pengawal, penjaga gawang terkait terlaksananya pemilu jurdil itu adalah Bawaslu dan Pamekasan. Apakah selama ini sejak melaporkan, apakah pelapor sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu? Begini, untuk melaporkan itu ada beberapa tahapan yang harus terpenuhi. Pertama, pelapor harus jelas, terlapor harus jelas. Yang kedua, subjek objek harus jelas. Yang ketiga, topus lokus delikti harus jelas. Artinya apa? Di situ ada batasan waktu dari semenjak peristiwa. Sementara ini pelaporan kami, Mas Abdus, Mas Iwan, saya sudah masuk semester. Insya Allah minggu depan tahapan awal pemeriksaan sudah akan dimulai oleh Bawaslu. Kita tidak boleh berbicara semisal kalau di Bawaslu. Bawaslu itu hanya menganut satu kepastian. Artinya harus terpenuhi 2 alat bukti. Tidak ada andai kata, opini, tidak ada. Misalnya contoh, ketika berbahasa ada penggelembungan, di situ harus jelas DPT berapa, suara yang digunakan berapa, di situ daftar hadir berapa, dan di situ harus jelas siapa yang dilaporkan. Jadi begini kawan-kawan,
dari hasil pelaporan kami beberapa waktu yang lalu, kemarin kami mendatangi kantor Bawaslu bersama kuasa hukum kami. Jadi menindaklanjuti itu kita menemukan jawaban bahwa Bawaslu menanggapi baik laporan-laporan kami, sehingga menyatakan bahwa dari laporan-laporan kami di wilayah Dapil 5 itu sudah terregister semua. Jadi sudah disampaikan bahwa jadwal klarifikasi yang untuk mengundang kami pada itu akan dilakukan di depan tanggal 13 Maret. Jadi Bawaslu kemarin sudah menyampaikan bahwa semua laporan-laporan kami mengacu. Terlapornya siapa Pak Ketua? Jadi pelapor itu atas nama saya, Kecamatan Galis, dan penerima uang atas nama Wan dan saya Rahen. Begini. Larangan atas nama. Terlapornya siapa? Terlapornya. Di 5 Kecamatan Pademau itu ada 2 pelaporan. Pelaporan pertama Desa Majungan TBS 2 saya sendiri atas nama Rahen terkait dengan hilangnya suara pencoblos. Di situ ketika dilihat dari hasil C1 tidak ada, padahal di situ ada masyarakat yang mencoblos. Yang kedua masih hilang pelapornya, jangan? Ya. Ya, jadi begini, sudah kita sampaikan semua indikasi pelanggarannya, diantaranya penggelembungan suara, total tidak tersegel, ada selisih perolehan caleg dengan DPT, itu sudah kita sampaikan semua di wartawan. Dan persoalan rekapitulasi di kabupaten itu kita hanya menyesalkan saja. Jadi sebenarnya Bawaslu selaku pengawas kurang lebih sama fungsinya dengan saksi. Seharusnya Bawaslu dan saksi itu bersama-sama mengawasi kecurangan pemilu, namun Bawaslu mengesan tidak melakukan sebagaimana fungsinya diatur. Terlapornya PPK atau KPPS atau BPS ini? Yang kami laporkan sementara ke Bawaslu adalah PPS dan KPPS, karena terjadi sengketa dengan kita itu adalah di tingkat rekapitulasi kecamatan. Di desa apa saja? Kalau Galis yang kita laporkan adalah Desa Pulai TPS 5 dan 9, di Pademau Majungan TPS 2, Lawangan Daya, Tarangan Desa Tarapun, yang sempat kita bekal semua TPS yang ada di Desa Tarapun, TPS 1 sampai TPS 5 yang kita gunakan sampai sekarang. Namun ya sekali lagi kami menyayangkan sengketa rekapitulasi tingkat kecamatan itu tidak diselesaikan dengan baik pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Siapa lagi? Ada ya? Nah, ya.